Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beribadah di GKJ Pekalongan dan selamat datang bagi Bapak dan Ibu tamu yang baru beribadah di GKJ Pekalongan. Kalau Bapak dan Ibu memerlukan informasi lebih lanjut bisa menghubungi kantor gereja. Ibadah saat ini ibadah minggu biasa tanggal 9 Juli 2029 yang akan dipimpin oleh Bapak Amin Wahyono. Ada tambahan warta Bapak dan Ibu bahwa pleno majelis di bulan Juli ini akan dilaksanakan tanggal 15 Juli. Bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai kepentingan bisa nanti menghubungi kantor gereja. Terima kasih dan mari Bapak dan Ibu kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada saat ini dengan memasuki saat hening. Kita mulai. Bapak dan Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada saat ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27 bait pertama dan kedua. Hari Minggu, hari yang mulia itu hari Tuhanku dan seterusnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini dalam kita beribadah, kita memasuki votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus ada pada saudara sekalian.
Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita berbahagia sekali karena dapat berkumpul secara bersama-sama di dalam ibadah di GKJ Pekalongan. Ibadah pagi hari ini itu menggunakan suatu tema. Temanya adalah pikulah kuk, belajarlah kepadanya. Jadi kita disuruh memikul kuk dan belajar kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita hayati dan kita gumuli apa yang dinyatakan Tuhan di pagi hari ini. Oleh sebab itu marilah kita memuji pada Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 17 bait yang kedua. Tuhan Allah hadir dan seterusnya. Siang malam, suci, 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 untuk selamanya dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah Allah yang Maha Baik. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan yang baik ini, kami ingin memohon ampun atas dosa-dosa yang sudah kami lakukan selama ini. Banyak perbuatan dan perkataan yang sudah mencerminkan ajaran kasih-Mu. Setiap dosa juga telah melukai keluarga, saudara, sahabat, hingga rekan-rekan kami yang lain. Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami sujud kehadirat-Mu, memohon pengampunan penuh ketulusan atas dosa-dosa dan pelanggaran kami. Ya Tuhan, terimalah permohonan kami, berikan pengampunan-Mu agar kami boleh bertumbuh menjadi pribadi yang semakin taat kepadamu dan dapat mengasihi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Kita akan memuji Tuhan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 26 bait yang pertama. Mampirlah, dengar doaku, Yesus penebus, dan seterusnya. Mampirlah, dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doa.
Jangan jalan Hari lepas hari, harapan kadangkala kita inginkan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Tuhan tidak akan melupakan dalam bentuk apapun. Selalu memberikan suatu anugerah kepada kita semua dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Suatu berita anugerah kita terima di pagi hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-19 ayat 8 sampai dengan 12 dan jemaat dimohon untuk berdiri. Berita anugerah kita terima. Demikian pernyataannya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Terimalah kita untuk upah besar bagi Tuhan karena anugerahnya. Oleh sebab itu marilah kita mengucapkan syukur dengan menyanyikan Kidung Jemaat 370 bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku dan seterusnya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita mendapatkan suatu perenungan di dalam diri kita semuanya untuk mendengarkan suatu firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui kehidupan kita semua. Marilah sebelum kita menyambut firman, kita menghadap kehadirat Tuhan untuk berdoa. Saya hantarkan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang bertahta di dalam kemuliaan-Mu di surga. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau selalu memberikan anugerah kehidupan kepada kami semuanya, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan damai sejahtera. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya buka hati pikiran kami sehingga firman-Mu dapat berguna di dalam kehidupan kami semua hari lepas hari, dan semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan apabila di dalam kami mendengarkan firman-Mu terselip suatu kesalahan yang tidak kami sengaja ataupun sengaja, kami mohon ampun sebelumnya Tuhan. Kami siap mendengar yang Engkau nyatakan di dalam
kitab suci ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita buka untuk kitab Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Di situ ada 2 perikop ya. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19, dilanjut 25 sampai dengan 30. Demikian bunyinya. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan ya. Di pagi hari ini kita ceria, kelihatan untuk antusias menghadapi kehidupan saat ini. Tadi di dalam tema itu adalah pikulah kuk dan belajarlah kepadanya atau kepada Tuhan Yesus. Kalau kita lihat bahwa tema itu sepertinya harus kita pikir dan kita ketahui apa arti dari pikulah. Karena kadangkala anak-anak sekarang itu tidak mengetahui yang namanya pikulan. Dan kuk itu juga apa?
Nah, mari kita buka. Maksudnya kita pahami secara bersama, biar yang tadinya tidak mengetahui, yang muda-muda karena zamannya sudah zaman modern, itu berbeda dengan pada masa-masa yang lalu. Tapi bukannya kita terus saya untuk mengenang masa lalu supaya kita yang tua-tua itu teringat, bukan, tapi pembelajaran secara bersama di mana masa sekarang itu juga berasal dari masa yang dulu. Bapak Ibu mengenal yang namanya sapi dan saudara-saudara semuanya. Kalau di Hindu itu sapi sangat dimuliakan. Apakah itu salah? Juga tidak, karena kebudayaannya seperti itu. Lah sapi pada waktu saya kecil, itu saya kan rumahnya mewah. Maksudnya mepet sawah ya, bukan mewah. Sangat gemebiar itu enggak. Mewah, singkatan dari mepet sawah. Lah sawah itu kan untuk nandur pari. Ya di situ kalau dicangkul itu sangat berat, maka menggunakan bajak. Dibajak, lah bajak itu untuk yang narik adalah sapi. Sapi diberi untuk suatu alat, ya, biar sapinya itu tidak lari ke sana kemari. Dan alat itu untuk mengatur biar sapi itu berjalan sesuai dengan yang dikehendaki tuannya atau yang mengendalikan. Itu namanya kuk. Belenggu sapi, tapi kan untuk membajak. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah sepuh mesti mengenal. Tapi yang muda belum tentu. 2 sapi jadikan 1, itu dipasang kuk, ya, biar tidak rewel ke sana kemari, dan sifatnya kuk itu, belenggu itu untuk mengatur biar sapinya untuk membajak bisa dikendalikan mau ke kanan atau ke kiri, itu adalah kuk namanya. Tapi apakah dengan tema pikul kuk kita harus memikul seperti sapi? Bukan. Itu hanya suatu kenangan masa lalu bahwa kuk itu adalah suatu beban bagi sapi yang awalnya untuk mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh tuannya. Tapi setelah, kami juga tidak mengetahui, tapi nyatanya sapi itu mau melakukan dan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan tuannya, membajak sawah supaya nantinya menjadi subur dan gembur, ditanami akan berbuah. Itu kuk. Ya. Jadi bisa juga kalau sekarang diibaratkan kuk itu adalah beban atau aturan, atau juga bisa dikatakan perintah. Jadi kita jangan secara saklek cuma hanya melihat kuk itu ya sebenarnya belenggu yang digunakan untuk sapi membajak sawah, jangan seperti itu. Tapi kita ibaratkan atau kita hubungkan dengan kehidupan kita sekarang, karena kita bisa berpikir secara meluas bagaimana untuk memahami suatu bahasa sehingga kita bisa mengenal dan memahami arti itu untuk kita lakukan. Lah pikul kuk dianggap sebagai suatu beban. Maka pikul kuk namanya pikulan, tapi anak sekarang tahu enggak ya? Anak pikulan itu. Pikulan itu bentuknya pakai pring. Pring dibuat panjang ya kira-kira 1 meter lah.
Nah, untuk menjinjing dua benda. Kalau dulu itu bakul nanas ya, terus bakul salak itu pakainya kalau misalnya ke pasar pakainya pikulan. Antara keranjang satu dengan keranjang yang lainnya itu beratnya sama. Sehingga orang jojeng, waduh menjedak sana ndak. Tapi dimasukkan misalkan jeruk itu sama-sama beratnya. Sehingga pada waktu dijinjing itu terasa mudah dan terasa ringan. Tidak berat sebelah, kalau berat sebelah ke depan kita bisa kejelungup. Ya, wong Jawa mengatakan kejelungup. Kalau ke berat belakang jedak. Lah, kita disuruh berpikir dan berorientasi dalam kehidupan kita bagaimana menyeimbangkan suatu kehidupan yang sebenarnya itu adalah merupakan suatu beban. Jadi kita disuruh memikul, berarti mengeseimbangkan kehidupan yang sebenarnya adalah suatu permasalahan, tapi kita disuruh belajar kepada Tuhan Yesus bahwa kita itu untuk bisa berpikir secara baik dan juga bertindak sesuai apa yang menjadi perintah Tuhan. Dapat kita lihat di dalam bacaan tadi, yaitu di dalam Matius 11 ayat yang ke-29. Suatu perintah kepada kita di mana kita harus bisa memikul beban selaku orang yang percaya sehingga beban itu bisa melegakan dalam kehidupan kita. Saya bacakan kembali. Pikulakuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita disuruh, sepertinya Allah memberikan suatu beban karena hidup adalah suatu permasalahan. Seperti di dalam bacaan pertama, perikop pertama, di situ mengenai tentang Yohanes Pembaptis ataupun anak manusia dikecam dalam kehidupan manusia. Dan di ayat lainnya untuk 25 sampai 30 itu mengenai tentang suatu penyataan kealahan Tuhan Yesus supaya kita mau mengikuti perintahnya. Di situ kita diberi suatu beban dan harus lemah lembut. Berarti dalam melaksanakan suatu perintah itu kita disesuaikan dengan suatu keadaan. Jangan digebyah-uyah. Tapi kadangkala kita selaku manusia itu ngebyak-uyah, pokoknya kaya iki wis sarjane ngono Pekalongan panjang kuwi daerah Rob. Padahal belum tentu kena Rob semuanya. Demikian juga cara berpikir kita. Ini suatu contoh ya. Mohon maaf. Kalau orang Batak itu omongannya keras. Non sewu ya, yang orang Batak bukan karena apa, ini suatu contoh ya. Kalau orang Batak itu pasti keras, omongannya banter. Kalau orang Jawa itu lemah lembut ya, karena sopan santun sekali. Itu kan pandangan secara umum kadangkala. Tapi apabila ada sesuatu hal yang di luar kebiasaan, orang malah akan bertanya-tanya dan selalu membicarakan. Salah satu contoh, kita juga punya teman orang Batak, ya.
namanya Pak Bram Siombing. Dia orang Batak, tapi lemah lembutnya, maaf nggih Pak Bram nggih, tapi lemah lembutnya melebihi salaku saya orang Jawa. Bayangkan, yang dianggap wong Jawa ki lemah lembut, tapi nyatanya malah ndak lemah lembut. Pak Bram dikatakan semua tahu itu orang Batak, tapi waduh, omongan itu kalau ngomong itu ya, kalau berbicara itu sangat ya begitu enaknya didengar, empuk lah kalau mengatakan. Kok berbeda dengan kebiasaannya ya. Lah itulah. Maka kita jangan selalu melihat dari kulitnya saja, kebiasaan orang-orang. Tapi kita harus bisa melihat suatu keadaan, kadangkala berbeda dengan itu, dan jangan kagetan. Oh ya, jadi orang Kristen, orang percaya, maksudnya pengikut Kristus itu pasti enak, selalu keadaan damai, tapi nyatanya saya kok tidak damai. Jangan kaget. Ya, itu semua kesalahan daripada manusia itu sendiri. Lah bagaimanakah kita memikul kuk itu, beban atau perintah Allah dalam kehidupan kita di dunia ini? Dunia adalah dosa, ya maka dikatakan seperti itu dengan mengikuti perintah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lah ibaratnya mau mengikuti perintah Tuhan Yesus dari mana? Mau mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah seorang juru selamat aja kadangkala kita tidak bisa membuktikan dan mengaku bahwa Yesus itu adalah sebagai Allah yang menyelamatkan dosa kita semua. Oleh sebab itu, sebelum kita berkelanjutan menyalahkan satu dengan yang lainnya, tapi akuilah diri kita sendiri, mengaku bahwa aku mau mengikut Yesus sampai kapanpun. Marilah kita mengaku itu dengan menyanyi secara bersama-sama. Saya mau ikut Yesus. Saged semua nggih? Nyoba. Kita mau mengucapkan ndak? Monggo Mbak Desti nggih. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Puji syukur kepada Tuhan bahwa kita mau mengucap, saya mau ikut Yesus. Walaupun susah, sebenarnya hidup itu tidak susah. Susah itu dibuat oleh diri sendiri. Tapi ungkapan, walaupun aku susah, karena hidup di dunia adalah suatu permasalahan. Maka kita perlu memikul kuk atau memikul perintah Tuhan dengan suatu keseimbangan kehidupan dari masing-masing pribadi per pribadi, baik itu yang masih muda berbeda dengan yang masih STW setengah tua. Kalau saya sudah tua ya karena sudah pensiun, itu masing-masing berbeda cara memikulnya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus bisa lemah lembut. Lemah lembut itu bukannya selalu menerima, nggih.
lemah lembut itu memandang segala sesuatu hal secara bijaksana. Itu lemah lembut. Bukannya lemah lembut, iya nggih, tapi mboten kepanggih, percuma ya. Tapi bijaksana menentukan segala sesuatu, baik itu marah, baik itu perintah, baik itu nasihat, semuanya secara bijaksana dapat dikelola dalam kehidupan karena kita belajar daripada Tuhan Yesus sebagai panutan kehidupan orang-orang percaya. Semoga kita memegang teguh apa yang kita ucapkan dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan memberkati kita semua baik di dalam kehidupan di dunia ini maupun kehidupan secara ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita memasuki saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon untuk berdiri. Kita akan memperbaharui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Saya hantarkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Saya hantarkan. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengelola di dalam kehidupan kami semua. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu melindungi kehidupan kami, selalu memperingatkan kehidupan kami,
dan selalu menuntun apa yang kiranya kami kerjakan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan selalu beserta dengan kami semua. Di pagi hari ini Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya di dalam kami melaksanakan suatu ibadah di GKJ Pekalongan ini, Engkau sendiri hadir dan memahami, mengetahui apa yang kiranya menjadi pelayanan di dalam kehidupan kami semua, baik itu dari Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito maupun para majelis yang mengelola untuk gerejamu yang kudus ini, dan juga komisi-komisi yang membantu di dalam pelaksanaan pelayanan, serta para jemaatmu yang mendukung, sehingga bisa dinyatakan di dalam kehidupan kami bahwa Engkau adalah Allah yang maha mulia. Dan Engkau juga menganugerahkan kepada kami semua, sehingga kami tidak lagi terbebani oleh suatu dosa, tapi kami melakukan suatu perintah yang Engkau nyatakan, sehingga dalam dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, baik yang satu iman ataupun masyarakat secara khusus di Pekalongan, yang dalam keadaan sakit karena ada sesuatu hal yang tidak sesuai di dalam kehidupannya, sehingga karena kesalahan kami semua ada suatu penyakit yang menimpa di dalam tubuh kami. Kiranya yang sakit Engkau jenguk Tuhan, dan lihatlah penyakit itu dan sembuhkanlah melalui usaha-usaha kami selaku manusia, baik melalui para dokter, obat-obatan, atau sanak saudara yang mendukung demi untuk ketentraman walaupun dia dalam keadaan sakit. Sehingga mereka bisa sembuh dan berkumpul untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Dan apabila juga masih dalam perawatan, kiranya Engkau juga mau mendengarkan apa yang kami minta, sehingga mereka dapat sembuh total dan juga merasa didukung dalam kehidupannya walaupun kami penuh dengan dosa. Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami semuanya yang masih dalam suatu permasalahan kehidupan mengenai tentang suatu jodoh. Kiranya berilah kemudahan, berilah suatu pemikiran yang terbuka sehingga kami bisa menerima mereka yang masih muda-muda untuk mendapatkan jodoh yang sesuai yang Kau kehendaki, sealur sejalan, sehingga tidak menjadikan suatu permasalahan dalam kehidupan walaupun hidup ini penuh dengan suatu permasalahan. Kami percaya Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan apa yang kami minta. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih di dalam pencarian untuk pekerjaan. Karena kami hidup itu juga membutuhkan makanan, sandang, dan pangan. Kiranya Tuhan juga memberikan pandangan kepada kami semua sehingga kami dapat menerima pekerjaan itu dan dapat kami lakukan untuk memenuhi kehidupan. Walaupun hidup bukan hanya oleh karena makanan saja, tapi oleh firman-Mu. Tapi kami juga harus bisa berusaha untuk menghidupi kehidupan kami semua. Tuhan, sebenarnya masih banyak apa yang akan kami minta, tapi kadangkala karena keterbatasan dan kemampuan cara kami berpikir,
Tuhan tahu sendiri apa yang ada di dalam pikiran kami ya Tuhan. Dan apabila di dalam kami meminta dapat suatu hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya kami mohon ampun. Dan apabila itu sesuai dalam kehendak-Mu, kami mohon dikabulkan. Terima kasih Tuhan, segala permohonan dan ungkapan rasa syukur ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk mengaturkan persembahan yang mana telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Persembahan ini didasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan. Kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 302 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ku beri persembahan pada Tuhanku dan seterusnya. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat kami undang untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita haturkan persembahan ini dalam doa. Saya antarkan. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa, kembali kami mengucap syukur padamu Bapa atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami, terlebih berkat jasmani maupun juga berkat anugerah keselamatan yang daripadamu. Bapa, pada kesempatan kali ini kami mengaturkan persembahan yang terambil dari sebagian berkat-berkat yang telah kami terima daripadamu. Kiranya melalui persembahan ini namamu semakin dipermuliakan melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di gerejamu GKJ Pekalongan. Sucikanlah dan kuduskanlah persembahan kami ini Bapa,
sehingga layak untuk kami melaksanakan untuk pekerjaan-Mu di GKJ Pekalongan ini. Kami yakin Bapak, seberapa persembahan yang terkumpul, Engkau yang akan mencukupkannya. Bapak, demikianlah seluruh doa kami. Di dalam kami mengatur persembahan, jika terselip dosa dan kesalahan, kami mohon pengampunan. Karena semua ini kami panjatkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Marilah kita menyanyikan nyanyian pengundusan dari Kidung Jemaat 359 bait yang pertama dan yang kedua. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, dan seterusnya. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, aku berikan kelegaan. Mari datang padaku. Yang berbeban berat, hai datang dengan bebanmu padaku. Pikulah aku yang aku kuasa dan belajar padaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah selesai ibadah ini, kita pulang dan diutus untuk menyatakan firman-Nya sesuai dengan kemampuan talenta kita masing-masing.
marilah kita pulang dengan damai sejahtera melingkupi kehidupan kita semua. Mari kita menerima berkat. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya kini dan selamanya. Amin. Salam kawanku, salam, salam. Sampai bertemu, sampai bertemu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Sampai bertemu, sampai bertemu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam.